Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi piwulang fasal waktu fa'u dan terwahakan apa az-zakatu zakat ila asnafi maring pira-pira golongan al-samaniyati kang wulu rupane wulu alladina yaitu wong akeh zakar kang wis hum ing Allah sapa Allah Ta'ala mahulu Allah fi kitabihi ing dalam kitab suci Allah al-azizi kang mulia fi qaulihi ing dalam firman Allah Ta'ala mahulu Allah inna sadaqatu angin pastine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara kadue pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal amil lan pira-pira amil alaiha ing atase zakat al muallafatu lan wong kang dilulutaken apa bulu-bulu pira-pira atine wong akeh wa fil qalbi lan ing dalam pira-pira qaul tidak wal murimina lan pira-pira wong kang sugih utang wa fis sabilillah lan ing dalam jalan agama Allah wa fis sabilillah anak jalan kabilan dan maring wong yujadukan ditemu sopaman minhum saking walu bulan walau katafiru dan buranakan marikas sopawa ala amolan yang atasnya ruwet dikit yang salah satu ketimah saking telu mengkuri sifin saking sabun-sabun warna utawa golongan ila amila coba amil bahwa satun utawi wong lima dimulai isu orang-orang apa tasawha wahakan ilaihi maring wong lima rupane al-ghani uslijimu wong sugih bimaring kelawan harta au kasabin kelawan pegawaian atau pegawaian bil abdu kan budak wabanul hashim dan pira-pira anak turunnya Hashim wabanul talibi dan pira-pira anak turunnya Muqtadim wal kafiru dan wong kafir waman dan sopani wong talzamu kang wajib al-musafiyah ing wong kang zakat na apa nafaqaluhu naskahiman la yufalha maka ora kena wah sapa amil ing zakat ilaihim lariman ilaihim lariman bismil fuqara'i nanggo arane pira-pira wong fakir wal masakin lan wong miskin. Jadi pasatnya menjelaskan tentang zakat itu harus kepada 8 kelompok, yaitu orang-orang yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya saudara zakat itu hanya berhak diberikan kepada 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 orang pelaksana umum, 4 orang-orang yang disebutkan hatinya yaitu orang yang masih lemah imannya, 5 budak, 6 orang yang mempunyai beban hutang untuk kepentingan masyarakat dan Islam, 7 orang yang berjihad membela agama Islam menuju di jalan Allah, 8 orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang kehabisan bekal saat dalam bepergian, dan diberikan jalan itu kepada orang yang didapat dari sekian banyak kelompok 8 yang tersebut tadi. Dan tidak boleh di dalam hal memberikan zakat mereka hanya kepada lebih sedikit dari 3 orang pada setiap kelompok dari sekian banyak kelompok yang berjumlah 8 kelompok, kecuali pelaksana pembagi zakat atau amil. Maka dengan demikian sesungguhnya seorang amil boleh saja apabila terdiri dari seorang saja, jika dengan 1 orang tadi sudah berhasil mencukupi.
Ada 5 orang yang tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, yaitu 1 orang yang kaya harta dan kaya pekerjaan, 2 budak, 3 orang anak cucu didik, dan seterusnya keluarga Said Hashim dan Said Muttalib, 4 orang kafir, 5 orang yang nafkahnya menjadi kewajiban atau tanggung jawab orang yang zakat, maka tidak boleh dia memberikan zakat kepada mereka atas nama sebagai orang fakir dan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tutqa'u zakatu. Zakat itu diberikan, disampaikan ilal asnafi al-thamaniyati, kepada 8 macam kelompok, kepada 8 macam golongan manusia. Golongan manusia, bukan golongan di luar manusia. Siapa mereka? Seperti mereka yang telah disebutkan Allah di dalam kitab suci-Nya. Allah berfirman, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat itu lil fuqara'i, dihususkan, diberikan, disampaikan kepada 1 orang-orang yang fakir. Siapa fakir itu? Adalah orang sekelompok, segolongan manusia yang tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Uang tidak punya, pekerjaan pun tidak punya, serba nggak ada, serba kekurangan. Itu namanya fakir. Serba serba ketiadaan, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan yang untuk menghasilkan uang. Itu namanya fakir. Orang yang sangat tidak ada sama sekali. Kemudian wal masakini, zakat diberikan kepada kelompok manusia yang kedua, ada kelompok orang-orang yang miskin. Kalau miskin ini sedikit di atas orang fakir, jadi ada kebaikan sedikit di atas orang fakir. Kalau orang fakir itu kelompok orang yang tidak punya apa-apa, uang nggak ada, pekerjaan pun bingung. Kalau orang miskin, kalau orang miskin uang tidak ada, tapi ada pekerjaan yang dilakukan, punya pekerjaan. Kalau nggak kerja nggak punya uang. Ini orang miskin, tidak pegang uang sepenuhnya, tapi dia punya pekerjaan. Tidak kerja, tidak punya uang, pegang uang kalau dia kerja, ada pekerjaan. Ini namanya orang miskin, sedikit lebih baik. Dia punya pekerjaan, tapi uang kalau nggak kerja nggak pegang. Tapi kalau orang fakir, pekerjaan nggak ada. Misalkan misalkan orang yang sudah terlalu tua, nenek-nenek, kakek-kakek, janda-janda, nggak kuat, mau kerja ya nggak kuat tenaganya, nggak kuat. Itulah artinya pekerjaan tidak ada, karena memang kalau kerja memang tidak kuat bekerja. Jadi itu dikatakan tidak punya pekerjaan karena sudah tua.
Sementara uang nggak ada, kerja nggak kuat, otomatis nggak punya uang, itu namanya fakir. Nah, kalau orang punya pekerjaan karena dilihat fisiknya masih kuat, bila kerja sekarang bisa, dan itu akan menghasilkan uang. Dan uang yang dihasilkan dari pekerjaan itu cuma tidak mencukupi dari keseluruhan kebutuhannya. Ini fakir ya, punya pekerjaan, kemudian punya penghasilan, namun penghasilannya tidak, masih belum mencukupi, masih kurang, itu namanya miskin. Maka mereka berdua ini berhak untuk menerima zakat, wajib diberikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya. Paham? Paham miskin? Orang yang tidak mampu. Paham miskin? Orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak punya uang, kalau tidak kerja, punya pekerjaan, kalau kerja punya uang, tapi uang itu masih tidak cukup dalam kebutuhan satu hari itu. Kalau orang fakir, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena kondisinya sudah terlalu bekerja nggak kuat, fakir. Berapa laki-laki? Lah, misalkan ada orang tua tidak punya pekerjaan, tapi tidak kuat bekerja, tapi punya usaha yang menghasilkan uang banyak, yang mencukupi, tidak kuat kerja, ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu otomatis dilakukan oleh orang lain, kemudian hasilnya itu dia yang memegang. Ini dikatakan apa? Orang yang sudah tua, tidak kuat kerja, tapi dia punya pekerjaan usaha, dan dia pun tidak yang melakukannya, bukan yang melakukannya, tetapi orang lain. Kemudian hasilnya kembali kepada yang punya yang kuat tadi. Itu dikatakan apa? Dikatakan fakir, dikatakan miskin, apa dikatakan kaya? Kaya. Kaya, ya. Karena penghasilannya itu sudah melampaui, sudah banyak, walaupun dia tidak kuat bekerja, tapi yang mengerjakan itu pembantu-pembantu, pelayan-pelayannya, ya, tukang-tukang. No. Ini memposting ya, karena video kartu itu. Saat ini anak-anak datang untuk tertib saja, untuk bisa dikendalikan. Cara jatuh, cara yang makna. Galana. Nomor 2. Ada berapa orang yang pernah menerima zakat? Ada 8. Siapa yang mengatakan ada 8? Siapa yang mengatakan orang yang berhak menerima zakat ada 8 itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga, Ustaz? Ketiga,
wal mu'allafatu. Ayolah naik. Wal mu'allafatu nomor 3, wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang tunduk hatinya, orang yang tunduk hatinya, orang yang ditaklukkan hatinya kepada Islam, orang yang agar supaya senang gembira, orang yang mendapatkan kegembiraan karena dia baru masuk Islam, orang yang hatinya ditaklukkan oleh kebenaran Islam. Manusia yang hatinya ditaklukkan oleh keindahan Islam, manusia yang hatinya ditundukkan oleh kebenaran Islam, ditundukkan oleh kebenaran agama Islam, maka orang ini namanya mu'allafatu qulubuhum. Itu siapa? Orang yang malah Orang bukan Islam, kemudian karena percaya dengan kebenaran Islam, maka dia masuk Islam. Itu namanya orang mu'allafatu qulubuhum, orang-orang kafir yang baru masuk Islam. Ini berhak untuk menerima zakat. Orang parah ini tidak boleh. Nomor 3. Sekarang yang keempat, wafir rikobi, dan hamba rikob atau budak. Budak itu tidak budak ini wafir rikob. Wal gharimi, nomor 4 apa? Nomor 4 adalah gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang tapi dia berhutang bukan untuk dirinya. Orang yang punya banyak hutang tapi hutangnya itu dipergunakan untuk kemaslahatan orang lain, untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan desa misalkan. Kemudian dia banyak utang dan utang itu dilimpahkan untuk dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri, tapi bukan hutang untuk kepentingan boya-boya, tapi hutang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain. Maka orang yang punya hutang, yang hutangnya ini bukan untuk boya-boya tapi untuk kemaslahatan kebaikan orang lain, ini berhak untuk menerima zakat. Beri baik ini kesederhanaan. Kemudian yang kelima, wa amma sabilu. Kemudian yang kelima, wa fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu banyak macam-macam. Ada katanya berjihad di jalan Allah dengan mengamalkan ilmunya Allah, atau berjihad di jalan Allah yang langsung berjihad perang untuk menegakkan agama Allah, atau mantan pejuang
Apa kan perjuangan ini? Mantan pejuang, mantan tentara, purnawirawan, mantan pejuang. Ya ini juga mantan para pejuang. Ini juga berhak diberikan zakat. Atau orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, guru-guru ngaji, mak iro, guru iro ngaji di kampung. Terus nomor berapa? Wa ilaman yujadu minhu wa ibnu sabil. Setelah fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah baik dengan ilmu atau tenaga perang langsung, kemudian yang berikutnya berhak menerima zakat adalah orang ibnu sabil. Apa ibnu sabil itu? Orang yang dalam perjalanan kemudian bekalnya habis dalam perjalanan. Dari rumah banyak bekal, tapi ketika dalam perjalanan belum nyampe tujuan, ya bekal yang dibawa itu habis, uangnya habis, apa-apa yang dimakan itu habis, maka kebingungan nih, belum nyampe tujuan kok nggak ada makanan, maka dia berhak datang mendatangi di mana ada tempat berharga zakat, ya berhak ya mendatangi tempat-tempat pembagian zakat bila itu bertepatan dengan adanya pembagian zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan simpan, jangan dari mana? Saya dari Banyuwangi. Ada yang bisa dibantu? Saya kehabisan bekal. Tujuan kemana? Tujuan ke Surabaya. Buru Gajuk Pasuruan. Oh iya, ini bisa. Terima kasih. Itu ya, boleh datang mendatangi pembagian zakat bila itu bertepatan atau langsung. Nggak soal itu sering bisa sudah jadi. Atau tidak bertepatan pembagian zakat atau langsung datang kepada pemerintah di mana dia berada, datang ke rumah Pak Lurah. Assalamualaikum. Ya mau dari mana? Dari Banyuwangi. Mau ke mana? Mau ke Surabaya. Nanti mau Pasuruan. Ada yang bisa dibantu? Saya kehabisan bekal. Itu maksudnya sudah Pak Lurah sudah paham, minta bisa. Ya, sudah. Paham ya? Jual alam turun mana? Baik ini murah kemudian, tapi cepat emosi, makanya sudah hati-hati. Wajar ini. Baik ini cepat kemudian, tapi cepat emosi, bahaya guru kami. Baiklah. Lani waktu tak berajar panggil bos nomor. Yang terakhir adalah yes. Iya ya, berarti 7 dah ya. Jadi yang pertama siapa yang menerima zakat? 1 orang-orang fakir, 2 orang fakir, 3 orang yang baru masuk Islam atau untuk nomor 4 penghadirin orang yang dililit utang untuk kepentingan orang lain. Nomor 5 Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah baik dengan ilmunya atau berjuang langsung perang di tengah orang kafir demi agamanya Allah. Terus nomor 6 Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan di tengah jalan kehabisan. Terus yang ke-7 Jarak.
selip ya. Sebelum bisa pilih lari berikut Buddha ini berhak menerima zakat. Wafir rikob itu artinya, coba rikob bisa dijelaskan dengan biar kamu paham. Yang dimaksud dengan rikob adalah budak-budak yang sudah dijanjikan akan dimerdekakan dengan syarat membayar kepada tuannya baik untan maupun diangsur. Budak rikob, budak itu banyak namanya ya. Di sini rikob itu artinya budak yang berhak menerima zakat fitrah, itu namanya budak rikob. Nah, rikob itu budak yang dijanjikan atau ada kesepakatan merdeka bebas ya dari ikatan perbudakan dengan menggelontorkan uang dari saku budak itu kepada majikannya baik untan maupun berangsur. Ini rikob, maka orang ini seperti budak seperti ini itu berhak untuk diberikan zakat karena dia mirip-mirip orang miskin, bukan mirip budak asli. Kalau budak asli itu tidak berhak menerima zakat. Kalau rikob ya ini hampir lepas, hampir merdeka kayak Palestina ini hampir merdeka, rikob namanya. Ada harapan merdeka karena sudah banyak uang yang sudah diberikan sebagai janji merdeka, rikob namanya, maka berhak menerima zakat. Zakat rikob apa? Rikob kalau budak yang merdeka dengan perjanjian melunasi pada majikan baik tunai maupun berangsur. Kemudian yang terakhir yang 8 barangnya Amil yang terakhir, panitia pelaksanaan zakat. Ini adalah orang-orang yang berhak juga menerima zakat. Kenapa amil? Amil itu apa sih? Amil itu panitia pembagian zakat yang nulis nama sia, yang tumanai ya, yang merumpukakan, yang mutak, yang nimbang, kemudian yang ngecer, kemudian yang ngiter, itu namanya amil. Dan mereka ini berhak diberikan zakat karena memang haknya ya. Amil itu artinya pelaksana pemberian zakat yang nulis, yang menakar, yang menimbang, yang mengumpulkan ya, yang itu pokoknya yang terkait dengan itulah namanya amil, berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir sekolah guys. Mulai kacau. Kemudian 8 yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir ada 5 yang tidak boleh berikan zakat. Ini penting loh ya, penting. 8 yang menerima zakat, kemudian 5 yang tidak. Ono 5 yang tidak berhak menerima zakat. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? 1 orang fakir. Kalau tadi kebalikannya, kalau tadi fakir, kalau ini yang pertama, perhatikan loh. Bagi saya lebih ketat ya. Waduh lah. Siapa pertama? Al-Ghani, orang kaya. Ini yang 5 yang tidak beramal zakat. Pertama Al-Ghani bimalin aw kasabin, orang kaya, baik kaya harta maupun kaya pekerjaan. Salah satu lah, bukan kaya keduanya. Kaya harta ini namanya orang kaya, banyak harta. Kata tadi orang kaya adalah orang yang banyak uangnya. Kategori orang kaya adalah tidak punya uang tapi dia punya usaha di mana-mana. Dia tidak punya uang, cuma uangnya masih belum cair. Ini orang kaya.
apalagi orang kaya banyak uangnya, banyak usahanya, milioner namanya, bukan kaya tapi miliuder, miliuder atau milioner, miliuder, sudir, miliuder. Ini orang yang tidak bermodal. Rono nomor 2, wal abdu, awas, budak tadi dibagi menjadi 2, abdu dan riqab. Awas, budak dibagi 2, 1 abdun, 2 riqabun. Riqabun ini yang berhak diberikan zakat, abdun ini tidak boleh menerima zakat. No. Kalau abdul itu sudah budak, 100% budak, nggak ada ikatan mau merdeka, merdekanya kapan, nggak ada harapan merdeka, dia pun sampai mati budak. Kalau riqab itu ada harapan merdeka. Bisa? Jadi budak yang tidak berhak menerima zakat adalah dinamakan abdul. Abdul. Yang namanya abdul. Nomor 2, Banu Hasimin. Banu Hasimin ini cucu anak keturunan dari Said Hasim. Keturunan dari Said Hasim, bukan Said Hasim, cuman Said di situ penghormatan Hasim. Ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Hasim ini istilahnya apa ya? Kayak Pak Ikin Sodikin Asri. Apa namanya? Nama yang disandarkan dari orang pertama ke bawah tetap memakai nama itu, Hasim. Sampai ke bawah ketemu Rasulullah tetap anak itu Hasim, 1, 2, 3, 4 Hasim, kemudian turun beribu-ribu keturunan, tetap yang diambil Hasim orang pertama. Itu nama Ibaran. Nah itu ya, jadi keturunan mulai Hasim, namanya Hasim, kemudian turun, kemudian pokoknya itulah anak keturunan Hasim ya, ini tidak boleh menerima zakat. Termasuk siapa? Itu termasuk Rasulullah ya, keluarganya Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian Wabanul Muthalib, keturunan Muthalib. Muthalib itu siapa? Muthalib itu siapa? Kaki kanjeng Nabi ya kan? Kaki kanjeng Nabi, dari kaki kanjeng Nabi, dari Abdul Muthalib ke bawah, berawal dari Abdul Muthalib ya, bermuara dari Abdul Muthalib ke bawah sampai ke bawah, itu tidak menerima zakat. Kalau Hasim itu Hasim sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi Hasim itu rentetan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib itu adalah ya bukan dari Hasim ya. Jadi Banu Hasim, Banu Muthalib ini dua orang, dua kelompok ya kan. Satu Banu Hasim berarti keluarganya Kanjeng Nabi, Banu Muthalib berarti keluarganya Abu Thalib, Hamzah, Abbas dan sebagainya ya kan. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah orang kafir. Orang kafir, apa orang kafir itu? Orang yang menentang Islam, orang yang tidak mengakui agama Islam, orang yang tidak mengakui kebenaran Quran, orang yang tidak mengakui Tuhan, itu namanya kata kafir. Jadi seorang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau kafir itu dia mengakui Tuhan tapi tidak mengakui kebenaran apa yang dibawa diturunkan Tuhan kepada utusan Tuhan, maka mereka ini tidak berhak menerima zakat
Yang terakhir, tulis John. Waman talsamul muzakiana faqadu la yad'asabatu ilahi biisil bukhara. Perhatikan, penting. Kemudian di antara yang tidak menerima zakat tadi ada berapa yang tidak pernah menerima zakat? Ada 5 ya, ada 5. 1, orang kaya. 2, budak abdul. 3, keturunan Hasim. 4, keturunan Muthalib. 5, orang kafir. Salah satu dari 5 ini bila menamakan dirinya orang fakir, orang miskin, itu tetap tidak boleh. Contoh misalnya orang kaya minta zakat atas nama orang miskin, tidak boleh. Banul Muthalib atas nama orang fakir, tidak boleh. Kafir minta zakat atas nama orang miskin, tidak boleh. Paham? 5 kelompok ini tidak boleh diberikan zakat dan tidak boleh menerima zakat. Semisalnya dia minta zakat mengatasnamakan dirinya orang miskin atau orang fakir, bila ketahuan, oh nggak boleh sampean, saya orang fakir enggak, sampean orang kaya, enggak boleh sampean bukan Islam, ya, mengakunya orang fakir, orang miskin, tapi ketika dilihat dari sumbernya dia orang kafir. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.